Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan akan mempresentasikan hasil tugas kami selama 1 semester ini. Di sini kami kelompok 1 mendapatkan materi terkait strategi pembelajaran kooperatif, yaitu suatu strategi pembelajaran yang mana menekankan pada penggunaan kelompok kecil yang mana bertujuan untuk bekerja sama, yang mana saling bekerja sama dalam memahami suatu materi dan tugas-tugas pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu jenis model think pair share, yaitu think yang mana berarti pembelajaran atau pemahaman secara individu, kemudian pair pemahaman bersama teman, dan kemudian di share, saling berbagi pemahaman antar teman satu sama lain. Dari sini diharapkan para siswa akan melatih partisipasian mereka terhadap orang lain, yang mana akan melatih mereka untuk berpikir dan merespon pertanyaan dan juga menumbuhkan sikap saling membantu satu sama lain. Kemudian adapun mata pelajaran yang kami gunakan di sini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, yang di sini menggunakan kurikulum 13 edisi revisi 2017. Selanjutnya di slide kedua di sini menampilkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemenak untuk tahun 2023 dan 2024. Di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat beberapa agenda yang mana seperti mulainya atau awal ajaran tahun baru yaitu tanggal 17 Juli 2023, kemudian diikuti agenda matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah, yaitu mulai tanggal 17 sampai 22 Juli. Kemudian ada hari libur yaitu tahun baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 19 Juli 2023. Kemudian ada ulang tahun kemerdekaan RI yaitu 17 Agustus, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 28 September, hingga yang terakhir yaitu libur pembelajaran semester ganjil mulai tanggal 25 sampai 30 Desember 2023. Kemudian yang selanjutnya ada program tahunan. Di sini kami mengambil satuan pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Furqan Sidogiri dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 dan 2. Untuk alokasi waktu yaitu sekitar 180 menit di tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian di sini ada standar kompetensi yaitu KI 1 dan KI 2 yang berkaitan dengan ajaran agama dan juga sopan santun, tata perilaku. Kemudian ada KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya. Kemudian ada KI 4 yang menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar mulai dari semester 1 hingga semester 2. Seperti membaca surah Al-Falaq, Al-Maun dan Al-Fil, yang mana di sini alokasi waktunya ialah 20 jam pelajaran. Kemudian
Pada bab selanjutnya tentang meyakini adanya Rasul, alokasi waktunya ada sekitar 16 jam pelajaran. Kemudian di bab selanjutnya tentang pemahaman surah At-Taubah, yaitu dengan alokasi waktu sekitar 20 jam pelajaran. Selanjutnya ada menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci. Ini ada 15 jam pelajaran. Kemudian tentang kisah keteladanan para rasul sekitar 20 jam. Dan seterusnya dengan alokasi waktu sekitar 20 dan 15 jam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program semester. Nah, pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, terus berisikan tentang penjelasan atau pembahasan yang disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Sepemahaman saya, rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar itu dibuat dalam jangka waktu semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggunya. Perencanaan kegiatan pembelajaran ini disusun secara urut dan sistematis. Dalam tugas kami ini, kami menggunakan buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam dari kelas SD atau MI kelas 4, di mana buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud, yaitu Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan. Dalam buku ini berisikan beberapa subbab pembahasan yang tentunya akan dibahas oleh kelompok 1. Selanjutnya materi silabus dan RPP akan dijelaskan oleh Mas Afian Taufikur Rahman. Oke, untuk selanjutnya akan membahas tentang silabus. Untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu membaca surah Al-Falaq, menulis surah Al-Falaq, dan menghafal surah Al-Falaq. Untuk materi ini kami mengambil kompetensi dasar atau KD menjadi 3, yaitu membaca, menulis, dan menunjukkan hafalan. Nah, untuk indikator-indikatornya di sini ada banyak sekali, mulai dari memberikan motivasi, menanyakan arti Al-Falaq, kemudian menanyakan manfaat surah Al-Falaq, kemudian guru juga sedikit bercerita tentang apa yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Kemudian guru di sini juga memberikan motivasi kepada siswa untuk berusaha selalu membaca Al-Quran. Kemudian guru juga menanyakan kepada siswa siapa yang sudah hafal, siapa yang sudah pernah menulis. Untuk materi ini kami mengambil alokasi waktu yaitu 20 JP. Untuk penilaian kami mengambil dari segi membacanya, terus menghafal, menulis, kelancaran, kemudian lisan, terus yang terakhir itu penugasan terkait penulisan. Kemudian materi yang kedua yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ada 2 KD, yaitu yakini adanya Rasulullah, kemudian mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, di sini guru menyampaikan poin penting dalam pembelajaran terkait beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian peserta didik disuruh membaca ayat yang terkait tentang keberadaan Allah.
Kemudian siswa mendiskusikan tentang pengenalan Allah melalui Al-Quran. Kemudian siswa juga mendiskusikan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Asm, secara berpasangan atau berkelompok. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan ciri-ciri orang Islam yang mengagungkan Allah. Untuk materi ini kami juga mengambil 20 JP. Untuk penilaiannya kami mengambil dari segi keterlibatan, inisiatif, dan tanggung jawab. Untuk materi ketiga yaitu Surah At-Taubah ayat 119, Surah Luqman ayat 14, dan Surah Al-Hadid ayat 9. Di sini kami mengambil 3 KD, yaitu yang pertama, memiliki sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Taubah. Kemudian memiliki perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian juga sesama anggota keluarga sebagai implementasi dari pemahaman surah Luqman. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Hadid. Untuk kegiatannya, siswa diminta membaca kembali cerita anak gadis yang jujur, dan siswa juga diminta mendiskusikan tentang apa itu hikmah dari kisah tersebut. Kemudian siswa diminta mengamati gambar atau visualisasi yang terdapat dalam buku. Kemudian siswa suruh untuk membaca pelajaran tentang amanah yang disediakan oleh guru. Kemudian siswa juga diminta untuk membaca isi surah Luqman serta cerita yang ada di surah tersebut. Kemudian siswa disuruh menceritakan kembali tentang kisah tersebut. Untuk materi yang ketiga yaitu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, wudu, tayamum. Untuk materi ini kami mengambil 3 KD, yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Untuk materi ini kami mengambil alokasi waktu yaitu 15 JP. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang kisah Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Di sini kami mengambil 1 KD, yaitu mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub, kemudian menceritakan kisah tersebut, menceritakan kisah keteladanannya. Untuk materinya ini terkait tabah dan sabar. Untuk siswa di sini disuruh untuk menyimak cerita atau kisah keteladanan Nabi Ayub yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa juga harus memahami bahwa Nabi Ayub pernah mendapat ujian yang sangat hebat dari Allah. Kemudian siswa itu diajak memahami rahasia ketabahan Nabi Ayub. Di sini kami mengambil 15 JP. Oke, untuk RPP-nya ini kami mengambil pertemuan pertama pada semester 1, yaitu belajar surah Al-Falaq dengan waktu 2 JP, yaitu 2 kali 35 menit 1 kali pertemuan. Untuk kompetensi intinya yaitu KI1 itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan cinta
tanah air. Terus keintiganya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Untuk keempatnya yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu KD-nya ini yang pertama 4.1, yaitu membaca surah Al-Falaq dengan tartil. Dengan indikator siswa mampu membaca surah Al-Falaq dengan tartil. Kemudian KD-nya 4.2, menulis kalimat dalam surah Al-Falaq dengan benar, menulis ayat Al-Falaq. Dengan indikator siswa mampu menulis ayat dalam surah Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu 4.3, menunjukkan hafalan surah Al-Falaq dengan benar. Dengan indikator siswa mampu menunjukkan hafalannya dengan benar. C. Tujuan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama ini siswa mampu membaca surah Al-Falaq dengan tartil, terus menulis ayat dengan benar, menunjukkan hafalan surah Al-Falaq dengan benar. Fokus penguatan karakternya yaitu tentang tolong-menolong teman untuk membantu menulis dan menyimak, terus disiplin, sopan santun dalam membaca, terus kerjasamanya dalam menyimak-nyimak, terus keaktifan bertanya terkait mana yang bacaan yang salah, mana tulisan yang masih salah, terus dan lain-lain. Untuk materi pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama materi pembelajaran reguler, itu hanya menulis dan membaca surah Al-Falaq seperti biasa. Kemudian yang kedua yaitu materi pembelajaran pengayaan. Ini dikhususkan untuk siswa yang masih banyak mempunyai kesalahan dalam membaca maupun menulis ayat surah Al-Falaq. Dengan misal penambahan waktu 30 menit setelah jam belajar selesai. Kemudian yang ketiga yaitu materi pembelajaran remedial. Ya, untuk remedi ini dikhususkan untuk siswa yang sudah mencapai kompetensi yang ditentukan seperti membaca, menghafal, dan menulis surah Al-Falaq dengan tartil lancar, baik dan benar. Nah, siswa ini diminta untuk mengerjakan materi pengayaan, yaitu menjadi tutor temannya yang belum menguasai materi ini. Kemudian juga bisa siswa untuk membaca, menghafal, menulis ayat surat pendek yang lain. Untuk model pembelajarannya yaitu kooperatif, think pair share. Untuk metodenya yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian pendekatan pembelajarannya yaitu teacher context approach. Ini mengacu pada seluruh pembelajaran, hanya mengacu pada guru. Kemudian untuk media pembelajarannya yaitu juz amma atau Al-Quran. Terus alat dan bahan yaitu papan tulis, buku tulis, pensil, atau pena. Kemudian untuk sumber belajarnya kami mengambil dari buku karangan Faisal Ghazali, Pendidikan Agama Islam Jilid 4 untuk SD atau MI kelas 4 edisi cetakan ke 1.
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu juz amma dan Al-Quran. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu dalam satu kali pertemuan itu 2 JP 2 kali 35 menit. Yang pertama itu pendahuluan. Untuk deskripsinya, siswa harus dalam kondisi siap untuk menerima pelajaran, seperti guru mengucapkan salam dulu, kemudian dilanjutkan berdoa, terus menyapa, meriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari tersebut dengan alokasi 15 menit. Lalu yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama itu mengamati. Siswa diajak untuk mengamati dan menceritakan isi gambar untuk sebagai intro atau pembuka dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menanyai murid tentang yang pertama sebelumnya memberikan motivasi dulu, kemudian guru baru menanyai tentang materi seperti artinya surah Al-Falaq, terus manfaatnya apa, terus cerita apa yang terkandung di dalamnya. Terus yang ketiga yaitu mencoba. Yang mencoba ini siswa diminta untuk membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Kemudian siswa disuruh mengamati penggalan surah Al-Falaq dan bacanya hingga benar. Kemudian siswa disuruh baca satu ayat per ayat hingga benar, seperti huruf sin, sa, sin, tasdidnya dan lain-lain. Terus kemudian mengkomunikasi, guru memberikan motivasi seperti hikmah atau syafaatnya bagi orang yang baca Al-Quran. Terus memberikan pertanyaan mengapa perlu menghafalkan surah Al-Falaq. Kemudian menanyai kepada siswa siapa yang sudah hafal dan lain-lain seterusnya. Kemudian mencipta. Di sini guru diminta menanyai atau menyuruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menulis satu ayat dari surah Al-Falaq dengan benar? Seperti itu. Atau pertanyaan yang lain. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Dalam penutup ini guru merangkum atau meringkas materi yang telah disampaikan tadi, poin-poinnya saja. Seperti dalam surah Al-Falaq itu terdapat cerita apa, terus ciri khasnya apa. Penilaian adalah kegiatan yang berisi tentang informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi secara akurat dan bermanfaat untuk keberhasilan belajar. Penilaian pencapaian kompetisi peserta didik itu mencakup kompetisi sikap, penampilan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kemudian kompetisi mata pelajaran, kompetisi muatan, kompetisi program, dan proses. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.